Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Si Wafi, si pujaannya para mukibin. Tentu kita tidak lupa saat berhadapan dengan guru gembul. Ternyata hanya begitu. Itu anak itu sangat cerdas dalam arti apa ya, ilmu alat. Tetapi sangat gagal total soal akademisi, soal bahasa-bahasa yang bisa dibilang intelek. Dia nggak tahu gitu. Ya mungkin karena dia sering belajar cara debat. Belajar kok cara debat. Belajar tuh cara mengenal diri sendiri. Jika ulama gitu loh. Gaya style dia itu ya, kalau berbicara itu kan wah jumawa. Emang tuh style orang debat tuh begitu. Banyak awam yang nggak paham debat tuh seperti apa. Makanya untuk menjatuhkan mental lawan tuh gayanya seperti itu. Tetapi sampai sekarang mana pernah Wafi itu membabar kitab manuskrip itu nggak pernah. Apalagi bisa menunjukkan kitab seperti Romel Abbas, nggak pernah. Jauh dia di bawahnya Romel Abbas. Kalau ilmu alat pintar Wafi, tetapi dalam ilmu akademik, ilmu modern, ilmu penelitian, Wafi jauh dengan Romel Abbas. Dengan Romel Abbas sendiri itu jauh dengan Kiai Imaduddin. Mungkin Kiai Imaduddin tidak jago dalam ilmu debat, taktik debat, nggak jago gitu. Tetapi data itu jelas. Orang pandai ilmu debat itu hanya apa tuh, memutar-mutar saja gitu loh, mutar-mutar saja. Walau dia nggak punya data juga dia nekat karena dia mempunyai sisi psikologi yang berbeda. Kalau orang jago debat itu kebenaran tuh bisa jadi kalah. Dan yang salah bisa kelihatan benar. Nah itu ilmu debat. Karena ilmu debat itu konteksnya apa? Hanya mengalahkan lawan itu saja. Tidak mencari kebenaran, tidak. Beda dengan peneliti, dia akan mencari kebenaran. Itu. Bayangin saja saat Wafi berbicara, Kiai Imaduddin itu mengcopy paste di Google. Ini orang ini gimana sih? Ini anak ini nggak paham soal heuristik, nggak paham. Padahal yang namanya mengumpulkan data itu dari mana saja. Standarnya seperti itu, dari mana saja, dari Google, dari buku, dari kitab, dan lain sebagainya. Apalagi saat dia berbicara soal kitab sejaman. Aduh ini anak ini apa ya, terpaku dengan kata kitab sejaman. Kitab sejaman itu ya data itu sesungguhnya. Untuk memvalidasi. Dan validasi soal ini, soal sejarah atau dan lain sebagainya. Yang paling dekat, yang paling pas itu, sesuai tahunnya itu gitu loh. Makanya yang dicari ya kitab sejaman itu. Jangan membedakan antara data seakan-akan beda dengan kitab sejaman. Kitab sejaman itu hanya nama saja. Ya intinya ya data untuk validasi. Benar enggak? Gitu loh. Apalagi saat dia berkata semacam ini. Begini dah, Kiai antum, youtuber favorit antum yang sekarang ngaku-ngaku sebagai sayyid, coba cek nasabnya, ada nggak kitab sezamannya? Wah. Padahal sesungguhnya Wali Songo itu ya kitab-kitab sejaman tuh ada beberapa. Tidak hanya satu loh. Hanya beberapa. Kalau dibilang nggak ada itu salah. Bahkan ada juga di beberapa orang itu masih dirahasiakan tuh masih ada sampai sekarang. Ini jawaban dari Kiai Ilzamuddin Ketua Naat soal kitab sejaman. Ada gitu loh. Ini dia. Ini Wafi keplongo nih. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa itu? Yang saya hormati para pemirsa sekalian, muslimin muslimat, para netizen dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan penjelasan tentang naskah primer yang dimiliki oleh Naat, yang menjadi rujukan utama dari Naat. Karena apa? Karena teori kami, landasan pengambilan isbat atau syahadah sertifikat nasab dari kami adalah berdasarkan pada manuskrip atau data-data
kuno yang lebih daripada 100 tahun umurnya. Sebagaimana teori ilmu nasab bahwa semakin tua suatu data, semakin primer suatu data, maka itu akan semakin valid. Semakin mayor atau semakin mendekati tempat tinggal yang diceritakan suatu data, maka itu akan semakin valid. Nah, ini naskah yang sudah dijadikan buku, yang sudah dialih bahasakan. Ini namanya Serat Wali Sana. Ini ditulis tahun 1414 tahun Matahari. Kalau tidak salah ketika dikonversi menjadi tahun 1490 Masehi. Ini ditulis oleh Sunan Giri II. Sunan Giri II ini adalah Sunan Dalem bin Sunan Giri, jadi putranya Sunan Giri. Ini awal mula ditulis oleh Sunan Giri II, kemudian diteruskan oleh putranya Sunan Merapen, dan kemudian diteruskan oleh putranya. Buku ini atau naskah ini menceritakan tentang awal mula masuknya agama Islam di tanah Jawa, dan juga awal mula kedatangan para wali sana yang ada di tanah Jawa ini. Buku ini naskah aslinya sudah tidak ada karena sudah berumur 500 tahun lebih, otomatis akan hancur. Tapi walaupun begitu, ini adalah naskah saduran yang disadur oleh cucu daripada Sunan Giri, yaitu Raden Tanoyo. Mengapa saya katakan cucu? Karena ketika kami berusaha melacak siapakah Raden Tanoyo, penyadur Serat Wali Sana ini, kami berkorespondensi dengan Kakanjengan Yogyakarta. Ternyata di sana itu diketahui bahwa memang Raden Tanoyo ini yang menyadur Serat Wali Sana tahun 1955 ini adalah sejak dari kakek buyutnya memang penyadur. Jadi memang beliau ini rajin menyadur. Menyadur itu adalah menyalin suatu naskah dari aslinya dengan tidak mengubah esensi dari naskah tersebut. Jadi insya Allah karangan Sunan Dalem ini orisinilitasnya 90%, karena tidak dirubah esensinya oleh Raden Tanoyo. Baik, para netizen yang berbahagia, ini buktinya bahwa ini masih orisinil. Coba dekatkan, kamera dekatkan. Nah, ini ada naskah-naskah yang berbahasa Jawa Kawi. Ketika saya tanya kepada orang yang ahli bahasa Jawa, ternyata naskah bahasa Jawa itu dibagi 3. Yang pertama Jawa Kawi. Jawa Kawi ini populer pada era Majapahit sampai awal berdirinya Demak. Ini Jawa Kawi. Yang kedua Jawa Media. Jawa Media ini sejak Mataram sampai abad ke-20. Yang ketiga naskah Jawa Kamardikan, itu tahun setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan. Tentunya kosakatanya beda. Orang yang hidup di zaman kemerdekaan seperti sekarang ini membaca naskah bahasa Jawa Kawi tidak akan mengerti karena kosakatanya akan beda. Dan demikian halnya juga dengan naskah Jawa Media juga akan beda naskahnya. Nah, ini ketika kami tanya ke ahli bahasa, ke Kitarka dulu yang menerjemah, yang ahli bahasa naskah ini naskah Jawanya Jawa Kawi. Berarti jelas ini ditulis pada masa Majapahit dan awal berdirinya Demak. Nih, itunya para saudara para netizen. Ini Raden patah lajeng mundur bubaran kang sampian nangkli. Arya damar sahagarwa kondur Pakuwon Jeropuri. Ini bahasa ini kasaput dulu samana warnanen Rahaden Siwi. Ini bukan orang-orang Jawa sekarang, meskipun orang asli orang Jawa. Ketika ditanya ini tidak akan mengerti karena ini memang Jawa Kawi. Begitu. Jadi suatu naskah itu walaupun ini sudah salinan, walaupun kertasnya kertas baru, tapi kosakatanya bahasa Kawi ini tetap dia itu dianggap kuno. Jadi untuk melihat suatu manuskrip
itu kuno atau tidak bukan hanya dilihat dari kertasnya. Pertama dilihat dari kertasnya daluang atau tidak. Kalau memang daluang dilihat dari bahasanya. Walaupun kertasnya daluang, tapi kosakatanya kosakata Jawa Madya atau Jawa Kamardikan, otomatis kalah valid dengan Jawa Kawi. Nah, ini adalah Jawa Kawi. Di naskah ini, para netizen, di naskah ini jelas tertulis bahwa Maulana Ibrahim Asmorokonti itu, di sini tidak tertulis Ibrahim Asmorokonti, tapi Ibrahim Asmoro. Maulana Ibrahim Asmoro itu adalah saudara ipar daripada Maulana Ishaq, bukan saudara kandung. Ini yang membuat dasar kami mengatakan bahwa untuk keturunan Maulana Ishaq itu Al-Jilani dan untuk Ibrahim Asmoro itu Al-Husaini. Di samping itu juga ini diperkuat oleh naskah Taban Adam yang juga kosakatanya kosakata bahasa Jawa Kawi, juga di situ tertulis juga bahwa Jumatul Kubra berputra perempuan yang sudah menikah dengan Syekh Ishaq. Demikian sedikit penjelasan dari kami.